Pernah nggak sih kamu malah buka TikTok waktu harusnya mikir? Atau pas lagi duduk sendirian, terus tiba-tiba merasa gelisah, lalu langsung nyalain TV, scroll Instagram, atau cari-cari kesibukan yang sebenarnya nggak penting? Aku juga gitu kok. Ada momen dimana aku harus bikin keputusan penting, tapi malah aku pilih binge watch drama Korea sampai jam 3 pagi. Ada waktu dimana aku tahu aku butuh evaluasi hidup, tapi malah aku sibuk natur-natur playlist Spotify yang gak ada habisnya. Kenapa ya kita kayak gini? Kenapa kita lebih suka lari daripada menghadapi apa yang ada di kepala kita sendiri? Ternyata, ini bukan salah kita sepenuhnya. Otak kita memang didesain untuk hemat energi. Bayangkan otak sebagai CEO perusahaan yang selalu mikir efisiensi. Dia nggak mau buang-buang tenaga untuk hal yang nggak urgent. Berpikir logis, analitis, mendalam, itu butuh energi besar. Otak kita kayak anak kecil yang ogah ngerjain PR. Lebih suka main. Jadi, ketika ada pilihan antara mikir tentang apa yang sebenarnya aku mau dari hidup ini, atau scroll feed yang penuh video kucing lucu, otak kita langsung bilang, kucing aja deh. Ini bukan kemalasan, ini survival mode. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita butuh otak yang cepat bereaksi untuk bertahan hidup. Lihat bahaya, lari. Gak ada waktu untuk filosofi mendalam di tengah hutan. Tapi sekarang, kita hidup di zaman yang aman secara fisik, tapi otak kita masih pakai sistem operasi yang sama. Sistem yang bilang, pikiran berat itu bahaya, hindari. Apa yang terjadi kemudian disebut avoidance behavior. Kita lari dari hal-hal yang bikin gak nyaman, termasuk pemikiran kita sendiri. Coba deh, kapan terakhir kali kamu duduk sendirian, tanpa gadget, tanpa musik, tanpa distraksi apapun, dan cuma ngobrol sama dirimu sendiri? Susah kan? Karena di situ, di kesunyian itu, semua pertanyaan yang kita hindari mulai muncul. Apa aku bahagia dengan hidupku sekarang? Kenapa aku merasa stuck? Apa yang sebenarnya aku takutkan? Apa yang benar-benar penting buat aku? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak nyaman. Mereka bikin kita harus hadapi kenyataan yang mungkin nggak sesuai ekspektasi. Mereka bikin kita harus akui kalau mungkin selama ini kita cuma jalan di tempat. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita cari pelarian. Netflix dengan endless episodes, sosial media dengan infinite scroll. Yang bikin miris, semakin sering kita lari, semakin lemah otot berpikir kita. Kayak orang yang nggak pernah olahraga. Pertama kali lari 100 meter aja udah mos-mosan. Begitu juga dengan pikiran. Semakin jarang kita pakai untuk hal-hal mendalam, semakin susah ketika harus digunakan. Akhirnya, kita jadi hidup di permukaan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Kita merasa sibuk, tapi sebenarnya cuma berputar-putar di tempat yang sama. Kita jadi takut sama keheningan, karena disitulah suara hati kita paling keras. Kita jadi takut sama kesendirian, karena disitulah kita harus hadapi diri kita apa adanya. Dan ironisnya, semakin kita hindari, semakin gelisah kita. Ada rasa kosong yang nggak bisa diisi sama berapapun tontonan atau scrolling. Karena jauh di dalam diri kita tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari hidup ini. Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang butuh jawaban. Ada potensi dalam diri kita yang belum tersentuh. Tapi tahu nggak? Ada jalan keluarnya. Mulai dari hal kecil. Nggak perlu langsung jadi filosof atau pemikir mendalam. Cukup mulai dengan 5 menit sehari tanpa distraksi. Duduk aja.
napas, biarkan pikiran mengalir. Awalnya pasti nggak nyaman. Otak kita akan protes. Kok diem? Bosen nih. Buka HP aja yuk. Tapi bertahanlah sebentar. Karena disitulah magicnya terjadi. Di situ kita mulai kenal sama diri kita sendiri. Di situ kita mulai tahu apa yang sebenarnya kita mau. Bukan apa yang orang lain mau untuk kita. Mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sederhana. Gimana perasaanku hari ini? Apa yang bikin aku senang kemarin? Apa yang pengen aku ubah minggu depan? Perlahan, otot berpikir kita akan menguat. Kita akan lebih nyaman dengan keheningan. Kita akan lebih berani menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Aku nggak bilang ini mudah. Berpikir itu memang nggak nyaman. Menghadapi diri sendiri itu menakutkan. Duduk dengan keheningan itu berat. Tapi justru di sanalah kamu mulai hidup. Bukan cuma ada, tapi hidup. Bukan cuma mengikuti arus, tapi menentukan arah sendiri. Bukan cuma bereaksi terhadap hidup, tapi menciptakan hidup yang kamu mau.